Hari-hari pasangan kekasih itu masih sama seperti biasa, sibuk dengan kuliah dan kegiatan lainnya. Tidak ada yang berubah karena Kahyangan masih diterima dengan baik di keluarga Bumi kekasihnya. Sama seperti hari ini, gadis cantik berperawakan tinggi putih itu sedang menunggu Bumi menjemputnya di rumah. Dia yang sudah bersiap sedari tadi hanya bisa duduk gelisah di ruang makan sambil mengisi waktunya bertukar pesan dengan beberapa temannya. "Yang, ada Bumi di depan?" kata ibu sambil memegang bahunya. Gadis itu menoleh dan mengangguk pada ibunya yang sudah berdiri di sisi kanan. "Iya Bu, Yayang ke depan dulu," pamitnya yang langsung bangun dari duduk kemudian melangkah ke depan rumahnya untuk menemui Bumi. Pemuda tampan itu nampak sedang duduk di kursi teras seperti biasa saat dia sedang menunggu Kahyangan. Wajah tenangnya selalu membuat siapapun akan terpesona melihat sosok Bumi. "Sayang." Bumi langsung menoleh karena tersadar dari lamunannya. Senyumnya mengembang saat sang kekasih kini tepat berdiri di hadapannya begitu anggun. "Pergi sekarang?" tanya Kahyangan yang hanya dibalas anggukan oleh Bumi. "Pamit dulu sama ibu," kata Bumi yang sudah ikut bangun. Mereka masuk kembali ke dalam rumah menemui ibu yang sedang berada di dapur. Wanita bertubuh kurus tinggi itu nampak sedang memberi arahan pada beberapa karyawannya. "Bu, kami pergi dulu," pamit Kahyangan. "Hati-hati di jalan ya," pesan ibu. "Iya Bu," timpal Bumi. Setelah berpamitan, mereka berjalan beriringan menuju mobil milik Bumi yang terparkir di pinggir jalan depan rumah Kahyangan. Langkah keduanya berhenti saat melihat Alex. Entah dari mana pemuda itu tiba-tiba berhenti di dekat mereka. "Hai," sapa Alex, masih dari atas motor besarnya. "Hai Lex," balas Kahyangan tapi tidak dengan Bumi yang hanya melempar senyum. "Mau pergi ya?" tanya Alex basa-basi. "Iya, kamu dari mana?" Hujan balik bertanya. "Dari bengkel, habis servisnya." "Kita duluan ya, permisi," pamit Bumi yang langsung membuka pintu untuk kekasihnya. Alex hanya tersenyum simpul menatap kepergian pasangan pemuda itu. "Ternyata kalian masih bertahan, meski jelas berakhir perpisahan." Di rumah utama, kini keduanya menginjakkan kaki. Opa yang meminta Bumi datang bersama Kahyangan dengan alasan dia sangat merindukan gadis itu. Sifatnya yang ramah membuat siapapun akan dengan mudahnya menyukai Kahyangan. "Opa, apa kabar?" sapa Yayang saat menghampiri pria baya itu di taman belakang. "Baik sayang, bagaimana denganmu?" "Aku juga baik. Oma mana?" tanya gadis itu karena tidak melihatnya. "Oma sedang mengambil obat." Kini Bumi yang bergantian menyapa Opa. Cucu kedua itu selalu merasa pedih hatinya karena belum bisa mengabulkan keinginan Opa untuk bertunangan lebih dulu dengan Kahyangan. Dia tidak berani mengambil langkah tersebut saat dirasa gadis itu tetap mempertahankan imannya. "Kalian makan malam di sini ya?" pinta Oma saat sudah kembali dari kamarnya menyiapkan obat-obatan untuk suaminya. "Iya, kita makan malam di sini kok, Oma," Kahyangan menyetujuinya sambil melirik ke arah Bumi. Pemuda itu hanya tersenyum kecil. Kahyangan yang memang mengambil jurusan sastra, tentu cara bicaranya pun sedikit berbeda jika sedang mengobrol berdua dengan Opa. Itulah yang membuat Tuan Besar Hardian sangat menyukainya karena mereka memiliki hobi yang sama. Berbeda dengan Hujan, Kahyangan jauh lebih memiliki banyak waktu untuk menemani dan berkunjung ke rumah utama. "Jika kalian menikah nanti, Opa ingin kalian tinggal di sini. Bagaimana?" Tak ada jawaban dari pasangan itu, hanya anggukan kepala dan senyum terbaik yang bisa mereka berikan sebagai jawaban dari permintaan pria baya itu. Usai mengobrol banyak hal, mulai dari yang penting sampai hal rumit, sudah Opa dan Kahyangan bicarakan. Kini saatnya mereka makan malam bersama. 4 orang dari 2 pasangan itu menyantap hidangan makan malam diselingi perbincangan ringan sampai tidak terasa. Makanan pun tandas tidak tersisa. "Opa, kami pamit ya," ucap Bumi pada kedua orang tua papanya itu. "Baiklah, hati-hati di jalan," pesan Opa dan omanya. Setelah berpamitan, Bumi langsung mengantar kekasihnya itu untuk pulang. Dia tidak bisa membawa Kahyangan hingga larut malam. Pukul 10 adalah batas maksimal mereka bersama.
karena keduanya cukup sadar diri dengan kesibukan mereka esok paginya. "Mampir dulu sayang," tawar Kahyangan pada Bumi. "Lain kali aku langsung pulang aja ya," tolaknya halus. "Oke, aku masuk dulu ya." Bumi mengangguk. Dia meminta gadisnya itu masuk ke dalam dekapannya. Tubuh mereka pun kini saling memeluk sebelum akhirnya berpisah. Diciumnya pucuk kepala Kahyangan berkali-kali dengan begitu lembutnya. "Langsung istirahat ya, jangan nonton drama terus," pesan Bumi. "Emang kenapa?" tanya Kahyangan. "Hubungan kita aja udah banyak drama sayang," kekeh Bumi. Keduanya tertawa, masih di dalam mobil. "Aku turun ya, kamu hati-hati di jalan," ucap gadis itu. Setelah mencium kening dan dua pipi Yayang, akhirnya mereka berpisah. Bumi tidak langsung pulang sebelum Kahyangan benar-benar masuk ke dalam rumahnya. Mobil mewah Bumi kini membelah jalan raya ibu kota. Jarak rumah Kahyangan dengan apartemen orang tuanya memang cukup jauh, tapi jarak itu tidak pernah menjadi penghalang untuk ia selalu datang menemui gadisnya, karena jarak yang sesungguhnya jauh lebih melelahkan. Hampir 1 jam akhirnya kereta besi miliknya sudah terparkir di area apartemen. Dia langsung melangkahkan kakinya menuju lift. Kotak besi itulah yang akan membawanya pada tempat ia tinggal selama ini. Tempat di mana ia begitu banyak menerima curahan kasih sayang yang berlimpah dari orang tua dan saudara kembarnya. "Ma," sapa Bumi saat melihat Melisa keluar dari dapur dengan nampan berisi 1 cangkir di atasnya. "Baru pulang sayang," balas Melisa setelah menerima ciuman dari setengah tepat di pipi kanannya. "Iya, segini juga aku nggak mampir dulu ke rumah Yayang. Aku langsung pulang," kekeh Bumi. Udah hampir seharian di rumah opa, emang belum puas?" goda Melisa. "Mana ada puasnya mah, kalau bisa udah aku halalin deh biar bisa sama-sama terus." "Amin sayang," ucap Melisa. Keduanya kini menaiki tangga menuju lantai 2 setelah Melisa meminta anaknya itu untuk menemui Reza di ruang kerjanya sesuai dengan permintaan pria itu pada sang istri tadi. Bumi yang langsung merasakan tidak enak hati, sedikit ragu saat ingin membuka pintu. "Nggak apa-apa, temuin dulu papa ya," ujar Melisa yang tahu kini Bumi mendadak resah. Ceklek. Pintu dibuka lebar, dilihatnya Reza sedang berkutat dengan laptop di atas meja kerja kacanya. "Pah," sapa Bumi. Reza menoleh lalu membuka kacamatanya. Dia tersenyum saat melihat anak dan istrinya sudah ada di dalam ruangan kerjanya. "Udah pulang?" tanya Reza pada si tengah. "Iya, Pak, baru sampai. Ada apa?" tanya Bumi langsung. Dia tahu kebiasaan papanya yang tidak mungkin meminta anak-anaknya masuk ke dalam ruangan ini jika tidak ada hal yang penting untuk dibicarakan. "Apa kabar Kahyangan?" tanya Reza. "Baik, Pak," jawab Bumi. Kini mereka bertiga sudah duduk di sofa saling berhadapan. "Hubungan kalian?" tanya Reza lagi. "Masih baik juga, gak ada masalah apapun." Reza mengangguk paham. Dia menghela nafasnya saat melirik Humairahnya menunduk lesu. "Belum capek kak?" sindir Reza dengan tatapan sulit diartikan. "Apa kakak harus jawab? Sedangkan kakak rasa papa juga tahu jawabannya," ucap Bumi. "Masih nekat bertahan? Atau mau sedikit demi sedikit mundur sesuai aturan?" tegas Reza. "Pah," lirih anak itu semakin resah dan takut. "Mama sama papa mau nagih janji kamu sekarang? Boleh? Aku butuh makmum." Permintaan Bumi bagai menghujam jantung gadis berusia 21 tahun itu. Dia menunduk lemah dengan mata yang siap menumpahkan tangisnya. Tangannya begitu dingin saat dia merematnya sendiri di atas pangkuannya. "Maaf, aku nggak bisa." Dengan hela napas berat, Kahyangan memberanikan diri menolak sebagai jawaban atas keinginan pemuda yang teramat sangat dia cintai. "Aku tahu, kamu anak Tuhan yang baik," ucap Bumi yang masih menatap gadis yang sudah setahun belakangan ini ia pacari. "Sudah dari awal kita tahu, aku dan kamu gak akan ada yang mungkin ngalah kan?" Yayang bicara dengan nada bergetar. Derai air matanya sengaja tidak ia hapus agar pemuda itu tahu betapa terlukanya ia saat ini.
Aku mencintaimu sangat. Tidak ada yang bisa bumi katakan lagi selain mengungkapkan isi hatinya. Dia sungguh ingin mempertahankan gadisnya itu. Andai dia bisa mengalahkan sebuah benteng keyakinan, mungkin sudah sedari dulu dia lakukan. Aku lebih mencintaimu, Bu. Bahkan aku siap sakit berkali-kali demi kamu. Aku rela menangis demi doa yang sama tentang kamu, tentang hubungan kita. Jawab Kahyangan yang meyakinkan bumi bahwa cintanya tidak pernah main-main. Aku ingin egois. Aku ingin mempertahankan imanku. Dan kamu, apa bisa? Tanya gadis itu sambil terisak lirih. Enggak, Yang. Jawab bumi tegas. Jangan mempermainkan hubungan kita terlalu jauh. Tambahnya lagi. Terus aku harus gimana? Aku lepas kamu gitu? Jerit Kahyangan. Ini pertama kalinya bumi melihat sikap gadisnya yang tidak biasa. Entah kemana sifat selalu tenangnya itu. Yang, aku gak minta kita pisah sekarang, kata bumi mencoba meraih tangan kekasihnya. Private Room, sebuah restoran milik keluarganya, menjadi saksi betapa dua hati pasangan ini sedang menyiapkan banyak luka. Kahyangan semakin histeris saat menepis tangan bumi yang ingin menyentuhnya. Dia sedang tidak butuh semua itu. Sekarang atau nanti, sama saja, Bu. Kita pasti pisah karena aku sama kamu tetap sama keyakinan kita masing-masing. Salah Kahyangan. Kita coba break, gimana? Dengan rasa takut, pemuda itu akhirnya memberi jalan tengah meski tidak akan membuahkan jalan keluar untuk hubungan mereka. Apa orang tuamu yang meminta kita berpisah? Tanya Yayang dengan sorot mata sulit diartikan. Bumi menggelengkan kepalanya. Sudut mata sendu miliknya sudah tergenang cairan benih yang perlahan turun. Sudut mata sendu miliknya sudah tergenang cairan bening yang perlahan turun. Mereka hanya menagih janjiku, Yang. Jawab bumi jujur, dia memang tidak pernah menutupi apapun dari gadis itu. Sikap terbukanya membuat hubungan mereka memang selalu aman tanpa pertengkaran. Janji? Kamu berjanji apa sama orang tuamu? Tanya Kahyangan penasaran. Aku akan melepasmu jika aku lelah, saat kita tidak lagi menemukan titik cerah dan harapan dalam hubungan ini. Ketika aku merasa semua hanya untuk dikenang, sebab aku akan mundur perlahan. Dari banyaknya kalimat yang pernah Kahyangan dengar selama ia bersama bumi, kalimat barusan tadilah yang sangat menyakiti baginya. Ia tidak pernah menyangka jika pemuda di hadapannya kini tengah merasa lelah. Ia yang memaksa untuk bertahan saat ini bagai tidak punya sandaran untuk menopang cintanya lagi. Aku juga mundur. Aku gak mau bertahan sendiri. Jawab Kahyangan sambil bangun dari duduknya bersiap untuk pergi. Sayang, dengerin aku dulu, pinta bumi yang ikut berbangkit. Sainganku kini bukan lagi ciptaannya, melainkan penciptanya. Antara lonceng dan azan, antara kalung salib di leherku dan tasbih di tanganmu, antara dahsyatnya syafaat dan manisnya syahadat. Bertahanlah dengan tasbihmu, lalu berbahagialah, dan aku akan bertahan dengan salibku demi melihatmu bahagia.